cerminan cerminan hati, terkadang tercermin wajah kita merupakan cerminan hati. Nah, kali ini kita memasuki kajian yang ke-29. Monggo kami persilakan kepada Ustadz Arif. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdalus salat wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin salatan tufarrij biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfahu bi an ata'na wa ta'un wa sa'ir anwa'i bala'i yaqun ya Allah ya man amaru bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tak kurang suatu apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, satu sholat nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki ke 29, berarti tinggal 1 hari lagi hari raya. Kan puasanya 29, hari-hari raya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang makalah atau wajah kita adalah cermin dari hati kita. Jadi kalau wajah kita sumringah, berarti hati kita itu sedang bahagia. Sebaliknya, kalau wajah kita itu kecut, berarti hati kita bermasalah. Sehingga orang yang hatinya itu dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, hatinya penuh dengan iman, maka wajahnya itu selalu menampakkan keceriaan. Karena semuanya dilihat
Ya, semua yang dilihat di alam semesta ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu hidupnya itu bahagia, hidupnya itu nyaman, hidupnya itu penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang cara pandang, ya. Cara pandang seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat apakah konstruksi berpikir kita atau cara pandang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu masih amatir atau sudah sampai pada tahapan yang disebut dengan al-wasilin, tahap yang istimewa, tahap yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan membuat sebuah gambaran, ilustrasi sedikit. Ibn Athaillah Iskandari dalam hal ini, ya, dalam makalah yang akan saya sampaikan, membagi manusia itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang berpandangan begini. Kalau melihat sesuatu, melihat sebuah kejadian, atau melihat apa saja, itu baru tahu kalau itu tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan kenal Allah kalau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia itu misalkan, ya, saya mendengar sebuah kisah menarik kemarin itu. Ada orang yang meninggalkan agama. Pokoknya nggak percaya dengan agama itu. Suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia. Maka sebagai anak dia itu punya kewajiban untuk ikut memakamkan ibunya. Maka di dalam kuburan, nah, biasanya kan ada azan. Kemudian dia tuh disuruh azan. Azan di kuburnya. Begitu azan, lalu berpikir, iya, nanti kalau saya mati, siapa yang mendoakan saya? Nanti kalau saya tiada, siapa yang mengazani saya? Ternyata selama ini ilmu yang saya pelajari, yaitu ilmu filsafat, itu tidak mengajarkan bakti kepada orang tua, tidak mengajarkan mendoakan orang tua. Akhirnya berubah. Padahal sudah lama dia itu tidak beribadah, sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berubah. Nah, biasanya dan pada umumnya orang itu berpikir seperti itu. Kalau mendapatkan sesuatu baru bersyukur, mendapatkan rezeki, kemudian ada sebuah kejadian yang menimpa, dikasih sakit, kemudian sembuh, baru dia tuh tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas diri kita. Pada umumnya demikian, tapi enggak. Bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala berpikirnya tidak seperti itu, dibalik. Allah itu ada, maka sebut dengan wujud. Pertama kali kan wujud Allah itu ada. Begitu Allah itu ada, ya, yakin Allah itu ada, maka Allah itu yang menciptakan alam semesta. Berarti selain Allah itu dianggap tidak ada, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bumi, ya, melihat bumi, langit dan isinya, dianggap tidak ada. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu ada, baru Allah itu menciptakan segala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara berpikirnya. Kalau yang pertama tadi itu dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah. Nah, kalau kita melihat, nah, adanya asap itu baru adanya api. Nah, kalau ini enggak, karena api ada, akhirnya adanya asap. Itu tinggal dibalik. Kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Ibnu Athaillah rahimallah. Satana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Ya. Satana betapa jauh bedanya. Baina man, antara orang, yastadillu bihi, antara orang yang mengambil sebuah argumentasi, aw yastadillu bihi aw yastadillu alaihi, orang yang berargumentasi bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan apa? Dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Satana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Ya. Berbeda sekali antara orang yang berargumentasi bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam semesta, dengan adanya orang yang berargumentasi bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sini kita tahu kita ini model yang mana ini. Jangan-jangan model yang yaitu kalau kita mendapatkan sesuatu, Masya Allah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model umum memang. Tapi yang tidak umum yaitu seorang wali. Dia nggak pernah kaget dengan kejadian-kejadian, nggak pernah. Karena apa? Dia itu sudah tahu kalau Allah itu menghendakinya. Jadi Allah dulu baru kemudian kejadian ini. Kalau kita kejadian dulu baru ingat Allah. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, kalau orang awam pada umumnya setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat makanan sudah baru mengucapkan alhamdulillah. Enggak, dia itu hidup di dunia bisa makan langsung mengucapkan alhamdulillah. Enggak perlu nunggu diberi dulu. Karena baginya dirinya itu adalah bukti bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dan semuanya dicukupi. Jadi tidak perlu diberi dulu untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini yang disebut dengan satana baina man yastadillu bi aw yastadillu alaihi. Terus kemudian al-mustadillu bi arafal haq li ahlihi. Orang yang berargumentasi dengan adanya Allah menunjukkan adanya alam itu mengerti betul, sangat memahami bahwa kebenaran adalah bagi sang pemilik, sehingga ia menatap segala perkara dengan merujuk kepada asalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sudah nggak kaget. Kejadian apapun nggak kaget karena itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu mengerti, dia itu makrifat, dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebenaran adalah ya bagi sang pemilik, sehingga ia menetapkan segala perkara dengan menuju atau merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya al-mustadillu bi arafal haqq wa li ahlihi fa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaih min adamil wusul ilaihi. Nah, kemudian sehingga ia menetapkan perkara dengan merujuk kepada asalnya Allah. Sedangkan orang yang berlandaskan, berargumentasi adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka disebut wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaihi. Wa mata ba'uda hatta taqun al-athar yallati tusilai. Nah, kemudian karena tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah Allah itu tidak terlihat, gaib, sehingga diperlukan bukti untuk mengetahui keberadaannya, dan bilakah dia itu jauh sehingga benda-benda alamlah yang mengantar kita kepadanya. Jadi kalau yang cara berpikir yang membutuhkan sarana, nah kita ini memang harus ada yang menuntun. Yang menuntun itu sarana. Kita diberi akal, pikiran, ya kadang ada guru kita yang mengajarkan. Jadi kita sampai itu ada yang menuntun. Nah, kalau orang-orang yang sudah sampai itu nggak perlu. Jadi saya gambarkan itu orang mendapatkan gelar doktor itu langsung ya karena keilmuannya sehingga diakui akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa. Yang kedua, dia itu harus berdarah-darah mulai SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, hingga S3 baru bergelar doktor. Nah, baru bergelar doktor. Nah, kedua-duanya doktor, tapi caranya berbeda.
Orang juga demikian, orang itu tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Sehingga cara berpikirnya udah langsung Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kita belajar menggunakan argumentasi, menggunakan pendekatan empiris, ini kenapa? Akhirnya segala sesuatu pertanyaannya, kenapa ini begini? Oh, karena begini. Kenapa begini-begini? Misalkan, kenapa naik haji? Ya, karena ada Ka'bah. Misalkan ada Ka'bah, berangkat haji apa enggak? Loh, karena tujuannya Ka'bah. Nah, dengan adanya Ka'bah, maka dia itu menunaikan ibadah haji. Tapi kalau sudah menjadi orang yang al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala, adanya Ka'bah atau tidak ada Ka'bah, dia tetap akan berangkat ke Mekah. Karena dia itu yang dilihat itu perintah Allahnya subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, misalkan seandainya Allah tidak menciptakan surga neraka, dia tetap akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak, percuma ibadah nanti kalau di alam semesta kita rajin ibadah, kemudian di akhirat ternyata tidak ada surga dan neraka. Nah, ternyata kita rugi. Enggak, kalau orang yang berpikir yastadillu bihi tadi itu dengan yastadillu alaihi itu berbeda sekali. Dan mudah-mudahan kita suatu saat akan ditarik oleh Allah menjadi orang yang berpikirnya Allah ada, kemudian Allah ciptakan semuanya. Sehingga apa yang menimpa kita, kejadian apapun, itu akhirnya yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ngefek. Seperti hitung-hitungan itu loh. Kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 tambah 1 ya 2, 2 tambah 2 ya 4. Itu tidak peduli profesor, doktor, anak SD, SMP, orang soleh atau orang pemabuk, itu akan mengatakan 2 tambah 2 ya 4. Sama, kita itu dikasih hidup susah atau bahagia, dikasih ujian atau tidak, tetap Allah itu ya Allah. Ya sama dengan 2 tambah 2, 4, tetap akan menjadi 4. Kan nggak mungkin misalkan kita 2 tambah 2 berapa? Oh, karena saya itu nggak diberi sesuatu, saya akan jawab 5. Nah, itu kan berarti error itu, cara berpikirnya. Nah, kalau kita yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 tambah 2 berapa? 4. Tetap 4. Walaupun kita hidupnya susah, sengsara, banyak ujian, tetap 4. Karena baginya adalah Allah itu segalanya. Allah ada dan Allah adakan alam semesta, termasuk kita ada di muka bumi ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berikutnya adalah orang yang selalu berpikir kalau tahu itu baru kemudian mengakui. Itu tadi, kadang manusia setelah ada berbagai ujian kembali kepada Allah. Dulu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, akhirnya oleh Allah diberikan ujian demi ujian, kemudian setelah ujian itu menjadikan dia itu bangkrut, ya, kemudian setelah sholat malam istiqomah, kemudian sukses, akhirnya mengakui Allah itu berkuasa. Nanti belum tentu kalau diberi bangkrut lagi, ternyata percuma. Dan ini yang menjadikan bahaya itu seperti ini. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan itu karena dikonversikan dengan materi, ada kompensasinya. Kalau yang pertama ini enggak. Dalam kondisi apapun tetap enggak akan berubah. Allah. Adanya Allah, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Kalau yang kedua, adanya alam semesta, bukti adanya Allah. Maka orang ini selalu mencari landasan, selalu mencari argumentasi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi orang yang berpikir bahwa Allah ada, kemudian Allah menciptakan atau mengadakan alam semesta ini. Saya ilustrasikan juga begini. Kalau orang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sejak awal itu sudah istiqomah. Nggak peduli itu Lailatul Qadar atau nggak Lailatul Qadar, sama. Ibadahnya itu standarnya apa ya? Standarnya sholat malam berapa? 20 ya 20. Tambah lagi berapa itu ya karena memang di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan itu sama saja baginya. Karena sudah mapan. Nah, kalau kita kan enggak, wah enak seperti ini bulan Ramadan. Nah, itu akhirnya milih.
Kenapa ke masjid? Oh, tanggal 21. Besok tidur ya. Terus besok 23 ke masjid lagi. Malaikatan ya senyum-senyum ini dikira Allah itu apa namanya bisa diatur apa? Allah itu punya kuasa. Allah itu nggak bisa diatur oleh hambanya. Makanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau ingin memberi kepada hambanya ya tidak usah diminta saja tetap mengasih. Nah, sehingga kalau kita istiqomah pada bulan suci Ramadan mulai awal sampai akhir itu sudah otomatis itu akan mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Tapi kalau yang masih pilih-pilih, ini malam 21, ayo ikut witir. Ini malam 23, ayo kita witir. Malam 23, kita sedekah. 24, antara dulu sedekahnya. Bagi orang yang berpikir Allah itu ada, kemudian Allah menciptakan alam semesta, bahwa keberadaan kita ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pemahaman yang kedua, kita enggak seperti itu. Allah itu ada. Sampai kapanpun Allah itu ada. Kita ada atau tidak ada, itu tidak ada efeknya bagi Allah. Makanya akhirnya dia itu istiqomah di dalam beribadah dan tidak pernah berubah sedikit pun. Nah, ini ya mudah-mudahan kita suatu saat akan sampai pada fase di mana kita adalah orang yang berpikir Allah ada, baru kemudian Allah adakan alam semesta ini dan isinya. Lanjut. Oke. Ya, kekasih Allah itu terbagi menjadi dua. Ya. Pertama yang tadi saya sebutkan, yang kedua itu cara berpikir. Ketika ada sesuatu baru kita mengenal Allah itu. Tapi itu juga bisa menjadi kekasih Allah. Yang saya ilustrasikan, dokter itu ada yang honoris causa karena cerdas, pinter, semua bisa dilakukan, maka dia itu level ilmunya sudah selevel dokter, dan itu tidak perlu belajar, itu langsung diberi khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ya seperti kita belajar SD, SMP, SMA, kadang nggak naik kelas, kemudian nulis disertasi, kadang dicoreti oleh gurunya, pembimbingnya, begitu diajukan langsung judulnya, seret, masa judul seperti ini? Akhirnya kita mikir lagi, mikir judulnya kok nggak pas, setelah judulnya ketemu, kemudian ada kelayakan kualifikasi. Kelayakan, layak nggak ini untuk disertasi, diuji lagi, nggak layak dicoret lagi. Kemudian kita bikin proposal, setelah proposal jadi ada ujian proposal kelayakan, dicoret-coret lagi. Kemudian ujian hasil risetnya dicoret-coret lagi. Nah, kemudian setelah itu hasil risetnya bab 1, bab 2, 3, 4 sampai selesai, kemudian ada ujian dokter, maka dia itu layak menyandang sebagai seorang dokter di bidangnya. Itu yang membimbing adalah guru kita. Nah, itu melalui proses ya, proses yang begitu panjang. Makanya kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tadi itu kita tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala dari mana? Dari bukti-bukti yang Allah ciptakan, ada langit dan bumi, ada matahari, ada Allah ciptakan siang dan malam, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Itu semuanya akan menjadi argumentasi kita. Itu betul-betul kita pelajari, kita kaji dengan sebaik-baiknya, akhirnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu harus ada yang bimbing. Kemudian kita sholatnya ada caranya bagaimana sholat yang baik, benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian membaca Al-Quran juga ada panduannya. Kemudian sedekah, zakat, infak, kemudian birrul walidain, semuanya ada panduan. Panduan itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh guru-gurunya yang menuntun. Akhirnya dia itu menjadi kasih Allah melalui proses yang panjang, yaitu dituntun oleh gurunya. Tidak satupun orang yang menjadi kekasih Allah kecuali dia itu punya guru yang menuntun untuk sampai pada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ala inna auliya Allah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cirinya apa? Sifatnya itu sesungguhnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu, ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi kekasih Allah itu nggak pernah khawatir. Bapaknya itu happy.
Ala inna awliya Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wah, kalau kita kan begitu bangun tidur kan langsung garuk-garuk kepala. Ini belum. Nah, ini namanya wali kota ya. Wali murid itu beda. Kalau wali murid begitu bangun tidur garuk-garuk, ini gimana anak saya dibangunkan sulit ya. Kemudian wah pokoknya mumet lah. Begitu bangun mumet, nah itu berarti belum waliullah, tapi masih wali murid ya, atau wali santri, atau lebih mumet lagi wali kota di demo sana kemari, tambah mumet ya. Nah, kalau sudah waliullah, ala inna awliya Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak pernah khawatir, rezeki enggak pernah, yakin Allah itu Razzaq. Enggak pernah khawatir gimana nanti, enggak pernah. Allah itu Razzaq, Allah itu pemberi, Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada yang diinginkan. Jadi nggak pernah khawatir. Dia tahu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Nah, itu. Kemudian dia tidak pernah misalkan gimana nanti. Nggak pernah. Karena Allah itu tahu ini akan terjadi apa, itu sudah kehendak Allah. Nah, ini sudah kenal ya. Sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan level seperti ini kita bisa sampai suatu saat. Yang ya ada gurunya lah yang menuntun cara berzikirnya, ya, cara sholat malamnya dan lain sebagainya, itu ada yang menuntun. Terus kita lanjutkan. Ya. Pertama, al-wasilin atau orang yang berdalil, berargumentasi adanya Allah, ya, adanya alam semesta. Orang yang telah sampai al-wasilin, mereka sudah bisa menyaksikan Allah dengan mata batin mereka sendiri. Nah, ini bagaimana prakteknya? Itu namanya al-wasilin atau al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Contoh begini. Doa misalkan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meyakini bahwa kita itu kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan punya harapan Allah itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Akhirnya berbagai doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma satu harapannya, yaitu Allah mengabulkan keinginan kita. Nah, orang yang sudah al-wasilin, orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, cara berpikirnya begini. Masa saya minta terus kepada Allah? Wong saya itu nggak pernah minta sudah dikasih. Sehingga ada orang yang mau berdoa itu nggak jadi. Ya Allah, masa saya minta? Orang yang dimintai, mau saya setiap hari itu minta. Nggak minta pun aku dikasih. Ya, kalau kita selalu minta hal yang sama, padahal Allah itu tidak akan lupa. Berarti kita mengingatkan orang yang tidak mengingatkan zat yang nggak pernah lupa. Sehingga kadang orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala berdoa begini. Seperti kemarin ya Allah. Nah, kira-kira gitu. Karena apa? Karena doanya sama kan diulang-ulang. Orang kalau diulang-ulang kan akhirnya bosan. Kalau kita tapi manusia, misalkan orang tua, anaknya datang, Bu, belikan ini. Kemarin minta ini, sekarang minta ini, tiap hari bosan kan? Karena apa? Diulang-ulang. Karena diulang-ulang itu. Nah, orang yang sudah wasil, al-wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mau doa kadang pikirnya seperti itu. Masa saya mengulang-ulang doa? Akhirnya dia itu malu meminta, nggak pantas, saya sudah diberi lebih banyak daripada permintaan saya, masih minta terus-menerus. Jadi nggak jadi doa. Nah, perasaan seperti itu termasuk bagian dari orang yang wusul. Tapi perasaan itu nggak dibuat-buat. Ya, yang membedakan kita dengan para wali itu kan kita dibuat-buat. Tiba-tiba, wah saya mau begini. Itu kan kita mendramatisir doa kita sendiri. Sehingga seperti kita, itu cara berpikir. Berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doa saya dikabulkan atau tidak akan tetap berdoa, dan doa saya niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru levelnya akan naik itu.
levelnya. Jadi kalau kita berdoa, pikiran kita itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi tidak pernah berpikir kayak menyuruh Allah mengabulkan permintaan kita. Nah, yang pertama tadi kan enggak gitu. Kalau berdoa itu yang di otaknya itu adalah keinginan kita. Oh, saya berdoa seminggu lagi paling dikabulkan. Kalau kita enggak. Nah, kalau kita enggak berdoa, fokusnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan atau tidak, tetap dia berdoa karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Nah, kalau sudah menjadi wali yang level pertama al-wasilin itu, ketika mau berdoa minta itu malu. Saya harus minta terus-menerus. Allah itu zat yang memberi rezeki. Allah itu Razzaq, Allah itu Al-Mu'ti. Enggak usah diminta itu sudah ngasih. Allah itu tahu, Allah itu mengerti, Allah itu faham. Wong kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti tahu keinginan hambanya. Masa mau minta terus-menerus. Nah, kita nggak tahu yang pertama atau yang seperti apa. Kita tahu perasaan diri kita masing-masing. Terus lanjut. Ini orang yang disebut as-salikin, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang seperti kita inilah orang yang salikin, orang yang sedang menuju Allah, dan itu harus ada Google Map ya, mapping hati kita. Map hati kita itu apa ya, guru kita itu, menuntun kita itu. Enggak, biar tidak tersesat. Jangan sampai ya orang yang sedang berjalan belum sampai ternyata merasa sampai. Yaitu as-salikin adalah orang-orang yang sedang berjalan atau proses menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi berpikir itu. Kalau ada kejadian baru kita wah kejadian ini bukti Allah berkuasa. Wah, itu umumnya memang seperti itu. Dan orang yang ingin sampai kepada Allah itu ada yang nuntun guru kita. Sama kalau kita mau ke Jakarta nggak punya peta sampai ke sana itu tersesat, bisa kesasar kemana-mana. Nah, kalau tersesat itu kan menganggap kita sudah sampai, ternyata yang kita tuju belum masih jauh, padahal kita masih sampai di Semarang. Dikira oh Semarang ini Jakarta itu bagus ya, ada ini. Ternyata yang diceritakan itu kota Semarang karena nggak punya map. Nah, sama kalau kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala kan oleh guru kita dibimbing misalkan membaca zikir, membaca sholawat, kemudian sholat dijaga 5 waktu, baca Al-Quran. Kemudian Allah berikan kelebihan, Allah berikan miracle. Allah berikan miracle misalkan karena istiqomah dalam beribadah, sholat dan sebagainya, Allah berikan kelebihan. Misalkan ada orang sakit kemudian kita dimintai obat, mintai air kemudian kita bacakan doa, orang itu langsung sembuh. Wah, hebat ya doa saya. Loh, itu berarti dia itu menyangka bahwa dirinya sudah menjadi wali, menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu belum. Kalau kita menyangka bahwa kita sudah sampai, itu berarti kita terbegal, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang itu seperti itu. Mengamalkan ini dan itu, kemudian sudah memiliki miracle-miracle, akhirnya menyangka bahwa dirinya itu sudah sampai kepada tujuan akhirnya, padahal belum. Kalau saya ibaratkan perjalanan, orang mau menunaikan ibadah haji, kemudian transit di Singapura. Dia menyangka transit, Singapura itu lebih asik ya, ternyata nggak usah ke Makkah. Padahal tujuan akhir kita adalah Mekah. Nah, yang seperti itu. Sama, kalau kita itu dibimbing oleh guru kita baca zikir ini, sholawat ini, kemudian Allah berikan miracle-miracle itu. Allah yang memberi. Akhirnya kita sibuk dengan miracle itu. Oh, itu berarti orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, nanti kalau sudah sampai itu lebih asik lagi. Apa asiknya itu seorang kasih Allah itu? Enjoy dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang dikerjakan itu terasa nikmat. Setiap ibadah yang dikerjakan itu terasa asik, terasa damai, terasa tentram, ada rasa lezat dan manis dalam setiap ibadah kita. Begitu sholat misalkan, begitu takbiratul ihram itu sudah tidak bisa menahan syauk,
rasa rindu kepada Allah SWT. Begitu menyebut Nabi itu nggak bisa menahan rasa rindu kepada Nabi. Itu kan perasaan. Kok bisa seperti itu? Karena hatinya dilatih. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai begitu menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, itu kayaknya itu darah itu mengalir kencang, jantung berdetaknya kencang, seolah-olah Nabi itu menjawab. Oh, itu yang namanya orang yang sudah mulai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kan enggak, baca apa namanya, sholat malam misalkan. Oh, faidahnya sholat malam itu ternyata banyak. Saya dulu itu sengsara, sekarang rezeki saya itu lancar. Loh, akhirnya sholatnya itu dikonversikan dengan materi. Ya. Oh, saya dulu itu nggak pernah sholat duha. Begitu sholat duha, saya itu lancar. Oh, bahkan pelanggan saya tambah. Wah, berarti masa sholat nilainya hanya karena ada tambahan apa namanya pelanggan. Itu kan terlalu kecil ya. Sehingga kalau kita melaksanakan niat sholat malam, misalkan niat berzikir, sudah terus berzikir, kemudian dilancarkan atau tidak, itu nggak ada urusan. Karena itu bentuk pengabdian kita. Dan itu proses untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kemudian Allah berikan kelebihan-kelebihan, itu namanya bunga, ya, namanya itu samratul ibadah, ya, buah dari ibadah. Kita nggak memerlukan, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kita istiqomah, oleh Allah diberikan kelebihan-kelebihan, dan itu bonus. Tapi bukan tujuan itu. Makanya para ulama, para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ketika berzikir, ketika baca wirid, istiqomah, mereka nggak pernah berpikir mendapatkan apa. Tapi fakta di lapangan, akhirnya keluarganya itu menjadi keturunan yang soleh dan soleha, hartanya dicukupi. Mereka tidak minta itu, tapi itu secara otomatis didapatkan. Dan mereka betul-betul menjaga jangan sampai beribadah, tapi tujuannya yang sifatnya materi, ya, temporer, sementara. Sehingga mereka sholat malam sambil asik, menangis, munajat, bersujud, itu begitu asiknya, asik, kadang itu lupa waktu, lupa kepada anak dan istrinya, saking asiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik sekali, kadang dia tuh lelah, nggak mikir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena orang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kumerenteknya hati, apa namanya, kumerenteknya hati. Hati itu tiba-tiba ingin sesuatu, Allah berikan. Pingin apa gitu, tiba-tiba muncul. Nah, itu sebenarnya buah dari keistiqomahan orang tersebut di dalam berzikir kepada Allah SWT yang dituntun oleh gurunya. Ini prosesnya. Orang salikin proses. Nah, orang proses ini harus ada yang memonitor. Ya, kalau tidak dimonitor bahaya. Bisa menjadi dukun ini. Ya, bisa menjadi dukun. Kalau sudah menjadi dukun, ya itu sudah akhirnya macam-macam. Ada yang menggandakan uang, ya, macam-macam ya. Dulu ada namanya di penjara kanjeng taat pribadi, yang bisa menggandakan uang gitu. Sampai ada yang bilang itu, oh bisa nggak menggandakan istri, wah macam-macam ya. Ya karena memang orang itu akhirnya berpikirnya spontan ya, ingin wiridan mendapat ini. Kita atur dulu hati kita, kita tanamkan hati kita membaca sholawat karena cinta kepada Rasulullah, kemudian berzikir karena cinta kepada Allah. Nanti suatu saat dari lafaz yang kita baca, zikir yang kita baca secara istiqomah, secara kontinu, tidak pernah putus asa karena disandarkan kepada Allah, itu akan muncul sendiri. Nggak usah diminta, itu muncul sendiri. Nah, kok bisa muncul sendiri? Ya karena istiqomah tadi. Jadi apapun doa kita, apapun wiridkan kita, itu kalau kita landasi atas dasar keistiqomahan, karena itu perintah Allah sesuai dengan dawuh Rasulullah SAW, suatu saat akan mengeluarkan namanya miracle. Nggak usah minta. Yang saya gambarkan itu, kalau kita menanam padi secara otomatis akan tumbuh rumput, tapi kalau kita menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Nah, insya Allah proses kita dimudahkan untuk sampai kepada jalan menuju kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah.
Lanjut. Tanda-tanda ya, as-salikin secara zahir, ya, as-salikin ya, orang yang sedang proses menuju Allah SWT. Semua aspek kehidupan ya, sesuai dengan tuntunan agama, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, mulai cara berbusana, berpikir, bersikap, bertutur, berkeluarga, berbangsa, ya, bermuamalah dengan masyarakat seperti ekonomi dan pekerjaan. Itu orang yang proses ya. Berproses itu semuanya itu ada tuntunannya. Misalkan busananya sudah bagus sesuai dengan tuntunan agama, menutup aurat. Yang kedua berpikirnya ya berpikir ya konstruksi berpikirnya itu berpikir sesuai dengan jalur agama. Sikapnya juga demikian, sikapnya santun, ramah, tidak mau menyakiti orang lain. Kalau disakiti dia tidak pernah sakit hati. Orang yang pernah menyakiti semuanya dimaafkan. Ya, kemudian keluarganya itu dibangun keluarga yang bagus, sebagaimana keluarga Nabi, tanggung jawab kepada anak dan istri, bukan hanya apa namanya, apa istilah saya itu mengkritik orang yang sering apa namanya, sering ke masjid dan iktikaf ternyata ya jebule ya, para Jawa itu jebule itu menghindari istri dan anaknya. Kelihatannya rajin sekali di masjid. Kenapa rajin? Masya Allah, kamu itu orang soleh. Ternyata diselidiki, oh dia kalau di rumah tengkar terus sama istri ya, makanya di masjid dia aman. Wah, ternyata mencari aman. Atau kenapa di masjid? Wah, di rumah itu nggak pernah dimasakin istri, makanya di masjid itu gratis. Ya. Cari gratisan. Terus di masjid terus-menerus, kenapa? Wah, kalau di rumahnya nggak ada AC-nya, makanya dia itu di depan sering karena AC-nya itu, wah, akhirnya ternyata nah, kita nggak seperti itu ya. Ya. Jadi kita punya menjadi seorang apa namanya suami yang tanggung jawab, seorang suami yang mengajak pada kebaikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai soleh sendiri, anaknya tidak diberikan pendidikan. Jangan sampai rajin ibadah, anaknya tidak pernah diajari sholat. Nah, ini bahaya. Makanya tanda-tanda orang salikin itu berkeluarganya, berkeluarga dengan keluarga itu baik. Berbangsa, sama menjaga bangsanya dengan baik. Karena dia punya keyakinan begini, orang bisa ibadah, bisa belajar, bisa sholat, bisa semuanya, bisa berjalan dengan baik kalau negerinya aman. Coba kalau negerinya itu bom-boman, oh itu nggak bisa, mau sholat saja takut, wah ini jangan-jangan ada bom, nggak berani keluar rumah. Jangan-jangan ada yang mengintai saya. Itu yang penting aman. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri NU dan juga Jamaah Dahlan itu sangat sangat apa namanya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini karena dengan adanya negara dia itu bisa mengembangkan ilmunya, bisa beribadah dengan aman dan nyaman, tenang tanpa rasa ketakutan, bisa belajar, bisa bersilaturahmi, bisa kuliah itu karena aman. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan negeri ini adalah negeri yang tidak bagus. Oh salah besar. Dia bisa ngomong seperti itu justru karena negara aman. Coba kalau nggak aman, oh, itu disikat orang itu. Makanya kita harus bersyukur tinggal di negeri yang namanya Indonesia. Sehingga kita punya kewajiban untuk menjaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bermuamalah dengan masyarakat, dengan tetangga, kerabat, teman. Ya, bagaimana sikap kita. Kemudian muamalah yang pertama yaitu ekonomi, ya, bertransaksi, ya, kemudian bekerja baik di rumah sakit atau di perhotelan atau di kampus dan lain sebagainya, pertanian itu muamalah. Yaitu kemudian pertama yaitu semua aspek kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian istiqomah di dalam beribadah kepada Allah seperti baca Al-Quran, baca zikir, sedekah, sholat sunnah, sholat tahajud, berusaha membaguskan amal-amal soleh baik zahir maupun batin, baik kualitas maupun kuantitas, semua mendapat bimbingan seorang guru atau mursyid atau musyrid agar setiap apa yang dilakukan sesuai dengan dalil yang merujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, baru yang kedua yaitu punya keistiqomahan. Harus kita punya apa istiqomah hatam Al-Quran setiap seminggu sekali. Wah kayaknya untuk model kita itu berat.
Kamu apa amalnya? Oh, saya minggu sekali khatam Quran. Loh, kok bisa? Iya, kulhu 3 kali. Oh iya, ngeletek. Jadi ada keistiqomahan yang kita laksanakan. Misalkan sholawat setiap hari. Makanya nanti sholawat yang saya bagikan itu dibaca istiqomah. Ya. Sampai kapan? Ya sampai akhir zaman. Ya sampai kita tidak mampu. Bisa-bisa sampai suatu saat kita dijumpai oleh Rasulullah SAW. Oh itu berarti top sudah. Walaupun tidak bisa dijumpai Nabi, minimal kita mampu menghadirkan Nabi di rumah kita dengan cara apa? Yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya, sholawat, puasa, zakat, infak, birrul walidain, dan sebagainya. Itu kita istiqomahkan. Misalkan, oh saya nggak bisa, orang tua saya meninggal, nggak bisa birrul walidain, sudah, yang lain saja. Misalkan puasa sunat, wah nggak bisa waktunya, ya sudah, berinfak kepada fakir miskin. Nggak bisa, di daerah saya itu fakir miskin nggak ada. Terus apa? Anak yatim, ya sudah, anak yatim. Banyak kok cara-cara beristiqomah untuk menjaga apa namanya iman kita, menjaga kualitas rohani kita. Salat tahajud, zikir, itu bisa dia istiqomah yang penting. Terus kita lanjut. Kemudian secara batin ya, membaguskan hati setiap orang yang akan melaksanakan ibadah agar menata hatinya. Hati itu ditata betul. Hati itu betul. Misalkan mau ikut witir. Sekarang kan lagi tren witir. Ya Allah, saya mau ke masjid ini karena witiran, karena apa ya Allah? Jangan-jangan hanya mengikuti tren ya Allah. Well, gitu, hati kita akan berpikir seperti itu. Jangan-jangan hanya mengikuti tren. Wong kemarin-kemarin nggak pernah witir, kok sekarang ikut witir. Itu kan akhirnya hati kita berbicara sendiri. Nah, kalau kita seperti itu, ditata ya Allah, mudah-mudahan saya melaksanakan ini karena pertolonganmu. Sehingga akhirnya dia punya komitmen bahwa saya melakukan ini karena ini adalah bagian dari perintahmu. Akhirnya sholat besoknya juga sholat. Keterusan setelah Idul Fitri terus melaksanakan sholat. Karena apa? Hatinya itu ditata sendiri. Hatinya itu ditata sendiri. Ya Allah, aku sedekah ini akan apa karena mendapatkan pujian atau karena itu hati kita yang berbicara sendiri. Ya Allah, saya berpikir ini karena minta sesuatu atau karena saya ingat dirimu ya Allah. Itu beda. Nah, yang bisa menata itu ya hati kita masing-masing. Nah, hati kita. Kemudian membaca Al-Quran semata karena Allah, bersedekah tidak lagi transaksional, sholat, puasa, zakat tidak lagi karena ingin mendapatkan balasan, namun benar-benar murni bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang apa namanya yang harus kita bangun itu kalau kita melaksanakan ibadah itu hendaknya kita itu mengucapkan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah karena kita ditakdirkan bisa sedekah, ditakdirkan bisa puasa, ditakdirkan bisa tarawih, bisa ditakdirkan bisa witir, ditakdirkan baca Al-Quran, ditakdirkan tahajud. Akhirnya yang dilihat itu adalah kuasa Allah SWT terhadap kita. Jangan pernah berpikir begini, saya bisa ini ya karena saya sehat. Kita harus melihat kita bisa sehat itu karena juga Allah yang menyehatkan kita. Dan itu yang harus ditata batin kita. Lanjut. Nah, kalau yang sudah sampai seperti apa? Pertama yaitu menjadikan Allah sebagai landasan atas adanya alam semesta. Orang yang wasil jika belum melihat sesuai melihat ya, belum melihat sudah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang berkata, ya Allah, betapa agungnya Engkau. Luas ilmunya, dermawan harta dan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Nah, terakhir. Ya, mereka yang sudah sampai, ini ada satu keterangan yang bersumber pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna
Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adan. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Adan tu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nabi hatta ahibbah fa idza ahbabtu kuntu walladhi yasma'u bihi wa basar alladhi yabsuru bihi wa yadu allati yabtisu biha wa rijlu allati yamshi biha wa ini wa la in sa'alani la'atiyannahu wa in ista'adani la'idannahu. Ini hadis tentang tanda-tanda seorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan begini. Inna Allah taala qala man ada li waliyan faqad adan. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan menyatakan perang. Tidak seorang hamba, ya, tidaklah seorang hambaku kemudian mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta pelindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Ini wala ista'adani, wala inista'adani, dia minta perlindungan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Ini cirinya ya, sesuai dengan keterangan hadis ini. Maka kalau kita melangkah, setiap langkah itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, ya, saya memberikan contoh ucapan. Kenapa para wali itu kalau ngomong sekali itu mantap, masuk di hati. Sama misalkan ilmunya sama, tapi yang menyampaikan itu akademisi, satunya itu kiai. Itu beda. Kiai yang benar-benar beda. Karya seorang doktor dengan karya seorang ulama yang tidak doktor itu beda. Saya berikan contoh, misalkan Imam Bukhari ngarang kitab Sahih Muslim, ya, itu betul-betul landasannya itu top. Setiap mau menulis sholat 2 rakaat dan dibaca berulang-ulang. Kadang mandi bersih seperti orang mau Jumatan. Nah, sementara kita kadang nulis itu sambil rokok, ya. Kemudian sambil ngopi, itu tempatnya juga di tempat kafe, dan itu pasti beda. Ada nuansa yang sakral, sehingga hasilnya beda. Karena yang satunya itu melalui proses yang sakral, sehingga hasilnya itu luar biasa. Berabad-abad tetap dibaca dan manfaat hingga sekarang. Kalau kita setelah menulis selesai, itu ditaruh di rak buku. Sepanjang tahun tidak pernah dibuka karena tidak ada manfaatnya. Hanya memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan, kalau dosen namanya seperti saya, kebutuhan ya, kebutuhan ini dan itu. Nah itu yang pasti beda. Karena yang satunya di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dibersamai kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya betul-betul manfaatnya itu luar biasa. Pekerjaan juga sama. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, kalau kita mengerjakan sesuatu hendaknya berwudu terlebih dahulu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biar ada sesuatunya, ada miracle-nya. Jangan asal. Kalau asal itu nanti tidak ada atharnya, tidak ada labetnya, tidak ada bekasnya sama sekali.
Sehingga ibarat barang itu nggak ada yoninya, nggak ada apa namanya auranya. Keris, ya misalkan saya lihat keris buatan orang sekarang sama keris buatan orang dulu beda, karena orang dulu itu nggak puasa nggak makan. Kalau sekarang sambil ngobrol nih nggak ada sakralnya, apa saja tulisan, barang, pekerjaan itu kalau disertai dengan apa namanya wudhu, niat yang baik, di situ ada sesuatunya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan untuk sampai pada ma'rifat, yaitu sampai pada posisi yang disebut dengan al-wasilin. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Thalib. Baik, Ustaz Hadim, Bapak Ibu, demikian kajian dari Ustaz Hadim dan banyak hal-hal baru yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan tadi. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Ini Ya, saya silakan. baca pertanyaannya. Apabila kita minta sama Allah, misal supaya anak-anak menurut nasihat kita, atau sikap ke orang tua supaya baik tutur katanya, apakah Allah justru kasih ujian dari apa yang kita minta? Dan itu pertama, misal minta sehat malah dikasih sakit, apakah seperti itu? Atau kita nggak usah minta apa-apa, jadi hanya menerima apapun yang dikasih Allah. Mohon pencerahannya. Makasih, Ustaz. Monggo ditanggapi. Ada satu hadis Nabi itu begini. Man syaghalahu bidzikri. Siapa yang sibuk menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku. Dalam riwayat yang lain itu menyibukkan diri dengan baca Al-Qur'an sampai nggak apa bahasa Jawa itu nggak kau perminta. Nggak kau berdungo. Jadi misalkan begini, orang getu itu apa ya? Orang yang istiqomah baca zikir, kemudian istiqomah baca Al-Quran, sampai lupa meminta kepada Allah, itu jauh lebih bagus. Kata Allah SWT, akan aku beri yang lebih banyak daripada orang yang minta. Sehingga orang yang istiqomah sholat malam, istiqomah lah ya, saya bilangnya istiqomah. Istiqomah zikir, misalkan hasbunallah ni'mal wakil, istiqomah baca sholawat, istiqomah berbagi, istiqomah sedekah, itu kadang nggak minta Allah berikan yang terbaik baginya. Kenapa demikian? Karena dia itu sudah menjaga keistiqomahannya itu, sehingga Allah memberikan imbalan yang luar biasa tanpa harus minta. Loh, apa kalau kita berdoa tidak boleh? Ya tetap boleh, cuma kekurangan dari doa itu begini. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita itu harapannya itu dikabulkan doa. Sehingga ketika berdoa itu kadang asik dengan permintaannya, lupa dengan zat yang memberinya. Sehingga orang yang sudah dikabulkan doanya itu biasanya itu tidak doa lagi. Makanya orang dahulu itu sholat malam rajin, kemudian setelah sholat malam itu akhirnya sholat malamnya itu memberikan pengaruh yang positif kepada dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Padahal dia itu doanya biasa-biasa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu yang memang harus kita biasakan, yaitu banyak membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akhirnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kalau gitu saya nggak minta. Nggak apa-apa minta itu, cuma yaitu tadi ya, salah satu kelemahan orang yang sering minta itu bisa jadi minta terus-menerus tidak melaksanakan kewajibannya. Apa? Hak dan kewajiban itu nggak seimbang. Misalkan kita sholatnya 2 rakaat, tapi yang diminta itu apa yang diminta, misalkan ya Allah hutang saya belum lunas, ini sudah ditagih lagi, ya Allah saya minta anak saya supaya dimudahkan ini ya Allah, tapi dia sendiri sholatnya jarang-jarang, puasanya jarang-jarang, maksiatnya jalan terus, namanya STMJ, sholat jalan maksiat jalan, cari arek-arek gitu ya katanya teman-teman.
Apa orang STMJ itu? Sholat terus maksiat jalan. Nah, akhirnya kita itu fokus pada permintaan, minta ini, minta ini, minta ini, minta. Tapi kalau zikir, misalkan sholat orang yang rajin sholat malam, ya Allah, dalam keadaan tetap sholat, karena apa? Dia rindu dengan kekasihnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bertemu, ya gimana namanya dengan kekasih nggak ketemu? Begitu malam ter, terlupakan, itu rasanya tersiksa karena sehari tidak berjumpa dengan kekasihnya. Nah, itu beda lagi ya. Nah, kalau kita kan nggak mau sholat malam saja kalau ada masalah, jangan menunggu ada masalah, tetap ya. Nanti suatu saat Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain, dan itu adalah ulama-ulama terdahulu itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa minta, ya mintanya kepada Allah. Gitu, Mas Talib. Baik, Salim, ini ada lagi pertanyaannya begini. Kalau mau sholat hajat, apakah, artinya mungkin maksudnya gini, kalau kita rutin sholat hajat, apa bisa sampai terkabul gitu, mungkin pertanyaan begitu, atau mungkin Ibu Isyanto bisa menyampaikan langsung pertanyaannya, agak kurang jelas itu. Apa coba Oke. dibaca lagi. Kalau mau sholat hajat, apa sampai terkabul? Ya pertanyaan begitu. Ini mungkin, Oh ya ya. monggo Kalau mungkin bisa sholat kalau sholat hajat apa? Jadi sholat hajat itu tuntunan Rasulullah. Kita punya hajat, ya namanya proposal itu kan disampaikan, diterima nggak diterima kan ya yang punya otoritas menerima kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nggak bisa menentukan, ya Allah kalau nggak diterima nanti saya ancam, nggak bisa kan. Ya sholat hajat itu kan semacam proposal yang disampaikan, hajat ini ya saya, ya Allah. Yang namanya Allah itu kan punya otoritas ya. Oh memang proposalmu bagus tapi judulnya salah, ya dicoret lagi, bikin lagi ya. Ya itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita sholat hajat ya sama nggak apa-apa, tapi niatnya yang terpenting di sini niat ibadah. Insya Allah itu diterima nggak diterima itu akan menjadi nilai plus ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi sering saya sampaikan, kalau orang itu menunjukkan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada umumnya itu yang muncul itu adalah keinginan pribadi kita. Oh itu jelas Pak TNS itu jelas. Jadi kalau kita minta itu yang muncul itu keinginan kita itu. Kadang kita itu begitu doa itu yang tergambarkan itu adalah barang yang kita inginkan. Ya Allah saya ingin mobil. Jadi Allahnya itu menjadi objek kita. Padahal tujuan kita itu bukan Allah tapi mobil. Loh kan beda kalau kita tujuannya Allah, akhirnya Allah itu melihat wah ini pas sudah waktunya ini beli mobil, akhirnya Allah mudahkan. Jadi mengatur ritme hati kita itu seperti apa, itu kadang perlu seorang mentor, pembimbing yang konstruksi berpikir kita itu sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti anak kecil ya, kalau nangis itu kan nangis apapun itu kan supaya keinginannya dikabulkan. Nah, kalau orang tua nangis itu kan nangis rindu rasa bahagia. Ya Allah, aku sampaikan aku pada bulan suci ini, aku bersyukur bisa sampai pada bulan Ramadan. Nah, beda, nggak ada yang diminta, apa yang kau minta, enggak. Aku sampai pada bulan Ramadan sudah bersyukur, aku bisa sholat saya sudah bersyukur, beda. Dengan orang yang nangis, ya Allah kau kabulkan, ya Allah kalau tidak kabulkan gimana saya, beda itu. Nah, yang tahu arah alur berpikir itu kadang bukan kita, tapi guru kita tadi itu. Mau tidak mau kita nggak akan bisa lepas dari guru kita yang mengajarkan kita. Dan guru-guru kita itu dari dulu ya memang seperti itu. Begitu Mas Farid. saya kira cukup gamblang dan jelas apa yang dipaparkan oleh Ustaz Radim menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Ustaz Radim, ini karena memang sudah waktunya juga sudah cukup. Nanti barangkali para jamaah yang ingin bertanya lagi bisa langsung di chat di grup atau mungkin langsung ke Ustaz Radim. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita dan bisa, yang penting adalah kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam. Monggo Ustaz Radim diakhiri sekaligus ditutup. Kami persilakan, monggo.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Allah terima puasa kita, Allah terima tahajud kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima semua ibadah pada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan yang hanya tersisa 9 hari kita bisa maksimalkan dan tidak terlewatkan malamnya dengan qiyamul lail, dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita. Bersyukurlah kita kepada Allah atas rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bisa sholat, ya, walaupun hanya 2 rakaat atau 3 rakaat, itu adalah karunia Allah. Syukur-syukur sampai 10 rakaat, syukur-syukur sampai 20 rakaat, semakin banyak semakin baik. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat yang man qama lailatul qadri, siapa yang melaksanakan qiyam atau sholat malam pada malam Lailatul Qadri atas dasar iman dan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana dhunubana wa li dhunubi abaina wa ummahatina wa azdadina wa ikhwanina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa muallimina wa liman arsala ilaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat fi masarikil ardi wa magharibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Syukran jazilan, ya. Terima kasih untuk semuanya, Bu Ida, Bu Sumini, ya, kemudian Bu Lilis, Mbak Naning, Mbak Endang, Bu Sulaimah, Hongkong, Bu Inci, Bu Dulmina, Bu Dewi, Pak Yoyo,